Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan channel saya Isrotul Hasana. Baik, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan metodologi penelitian. Baik, yang pertama adalah pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, di mana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi, penelitian menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Dalam metodologi, penelitian selalu berusaha untuk mencari pertanyaan yang diberikan dengan cara-cara yang sistematis yang digunakan dan berupaya untuk mengetahui semua jawaban sampai dapat mengambil kesimpulan. Jika penelitian tidak dilakukan secara sistematis pada masalah, akan lebih sedikit kemungkinannya untuk dapat mengetahui hasil akhir. Untuk menemukan atau menjelajahi pertanyaan penelitian, peneliti akan menghadapi berbagai permasalahan, di mana semua itu baru dapat diselesaikan secara efektif jika menggunakan metodologi penelitian yang benar. Selanjutnya kita masuk ke manfaat metodologi penelitian. Ada beberapa manfaat dalam mencari atau membuat metode penelitian tersebut. Yang pertama adalah menggunakan metodologi. Penelitian dapat memudahkan pekerjaan agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, menggunakan metodologi. Para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Baik, yang ketiga adalah kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat dipercaya. Sedangkan yang keempat, kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya kita masuk ke cara menulis metodologi penelitian. Ada berbagai cara untuk kita mempermudah cara menulis sebuah metodologi penelitian. Baik, yang pertama di sini adalah menyatakan kembali rumusan masalah penelitian. Buka bagian metodologi penelitian dengan menuliskan kembali rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Masukkan hipotesis jika ada atau proposisi apapun yang ingin Anda buktikan melalui penelitian. Yang kedua, deskripsikan penelitian umum metode yang Anda gunakan. Di sini, Anda dapat menggunakan pendekatan umum kuantitatif atau kualitatif. Kadang, Anda dapat memadukan keduanya. Jelaskan dengan singkat alasan Anda memilih pendapatan tersebut. Yang ketiga adalah menjelaskan cara Anda mengumpulkan atau menghasilkan data. Baik, di bagian ini memberikan penjelasan tentang kapan dan di mana Anda melakukan penelitian dan parameter dasar apa yang digunakan untuk memastikan objektivitas hasil penelitian. Selanjutnya, yang keempat adalah memberi latar belakang jika Anda menggunakan metode yang tidak lazim. Dalam bidang ilmu pengetahuan sosial, Anda mungkin menggunakan metode yang tidak umum digunakan, atau mungkin tidak terlihat sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Metode-metode ini harus disertai dengan penjelasan tambahan. Selanjutnya kita masuk kepada sistematika proposal penelitian. Baik, di sistematika ini kita dapat melihat dari luar cara pembuatan proposal tersebut. Yang pertama adalah pembukaan. Pada bagian pembukaan ini berisi dengan judul penelitian, nama penelitian, dan instansi. Yang kedua adalah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian haruslah kuat dan relevan, sebab latar belakang yang lemah membuat proposal sulit untuk disetujui.
sehingga latar belakang sangatlah penting dalam proposal penelitian. Selanjutnya yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang didapat dari latar belakang dan akan dijawab dalam penelitian. Selanjutnya yang keempat adalah tujuan dan manfaat penelitian. Dilansir dari Monash University, tujuan penelitian haruslah relevan, penting, jelas, tepat, dan dapat diteliti. Manfaat penelitian juga harus dijabarkan secara benar. Bagaimana penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi peneliti juga bagi kehidupan. Keduanya harus jelas dan terikat satu sama lain. Selanjutnya yang kelima adalah tinjauan pustaka. Di sini, tinjauan pustaka adalah penelitian awal melalui buku atau jurnal akademis yang faktual dan kredibel. Artinya, dari tinjauan pustaka, kita bisa dapat gambaran penelitian yang akan kita lakukan, bagaimana penelitian dilakukan, dan juga spekulasi mengenai hasil penelitian yang kita inginkan. Selanjutnya yang keenam adalah metodologi penelitian. Di sini, metodologi penelitian ini berisi hal teknis dalam penelitian, misalnya teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data penelitian. Yang ketujuh adalah rencana kerja penelitian. Rencana kerja penelitian diambil sesuai dengan metodologi penelitian. Dalam rencana kerja penelitian dijadwalkan beberapa lama waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data hingga penelitian sesuai dilakukan. Yang kedelapan adalah anggaran dan alokasi. Di sini, dana seperti pada proposal kegiatan, anggaran atau alokasi dana juga merupakan hal penting dalam proposal penelitian. Anggaran dan alokasi dana mengacu pada metodologi penelitian sehingga memberikan gambaran berupa dana yang dibutuhkan hingga penelitian tersebut selesai. Selanjutnya yang ke-9 adalah daftar pustaka. Tidak kalah pentingnya, daftar pustaka ini berisi pustaka atau literatur yang digunakan seperti buku dan jurnal. Dalam penelitian atau tinjauan pustaka ini, kutipan sumber buku atau jurnal harus diberi catatan kaki. Lalu di dalam daftar pustaka, catatan kaki tersebut akan diurutkan sesuai judul, penulis, tahun terbit, dan penerbitnya. Selanjutnya yang terakhir adalah lampiran. Di sini, pada bagian akhir lampiran diperlukan jika ada suatu hal yang terlalu panjang dan tidak bisa dimasukkan dalam tinjauan pustaka maupun metodologi penelitian. Tak jarang, hampir juga berisi izin penggunaan tempat atau surat rekomendasi penelitian dari suatu instansi. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui kegunaan atau manfaat dalam metodologi penelitian tersebut. Yang pertama adalah penelitian murni atau mengembangkan teori. Jadi, kegunaan penelitian murni ini sebagai penelitian dasar yang sering digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada menjadi lebih komprehensif dan lebih lengkap. Penelitian murni ini berbeda dengan penelitian terapan. Nah, kita lanjut lagi. Penelitian terapan atau memecahkan masalah pada kehidupan praktis. Jadi, penelitian terapan adalah metodologi penelitian yang mendasarkan pada tingkat kegunaannya. Penelitian ini lebih fokus pada memecahkan masalah pada kehidupan praktis. Selanjutnya yang ketiga adalah penelitian aksi atau membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Barangkali kamu jarang kan mendengar metodologi penelitian yang satu ini. Jadi, penelitian aksi ini adalah penelitian yang ditujukan untuk membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Jadi, telaah teoritis inilah yang dijadikan acuan atau pencarian solusi atas permasalahan yang ada.
Baik, di sini saya selanjutnya akan menyimpulkan atau memberi kesimpulan dari materi atau penjelasan tentang menyusun metodologi proposal tersebut. Nah, dari beberapa ulasan di atas, tentu saja kamu lebih bisa memahami dan menguasai secara detail, bukan? Jadi, pernyataan terkait apa itu metodologi penelitian sudah tidak lagi menjadi pertanyaan yang memusingkan, karena hal yang memusingkan kamu pun sudah diulas secara garis besar di ulas artikel atau PPT ini. Buat kamu nih yang masih bingung secara detail atau rinci dalam pertanyaan tentang apa itu metode penelitian, kamu juga bisa berselancar mencari ulasan lebih lengkap di Google. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit tentang metodologi penelitian. Karena ilmu Google lah tidak selalu menjamin kebenaran, maka kamu bisa mempelajari metode penelitian di buku yang diterbitkan secara langsung. Kelebihan membaca buku dari sumber langsung seperti membaca buku metodologi penelitian jauh lebih kredibel, karena buku tersebut ditulis oleh penulis yang ahli di bidang metodologi. Secara penjawaban materi pun kamu juga akan memperoleh ilmu yang lebih mendalam dan lebih rinci. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang cara penyusunan metodologi penelitian proposal tersebut. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.